Salam sehat dan salam bahagia buat kita Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Rizal Silalahi, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMA Swasta Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Pada kesempatan ini saya bersama Ibu Ika Hernani Tarigan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Nah, saat ini kita akan berada pada kegiatan pra-observasi ya Bu. Oke. Nah, adapun tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran di kelas Ibu nantinya ya Bu ya. Oke, baik. Baik, sebelumnya Bu silakan perkenalkan dulu Bu namanya. Perkenalkan, nama saya Ika Hernani Tarigan. Saya mengajar bidang studi geografi. Kali ini saya akan supervisi dengan Pak Silalahi di kelas 11A dengan materi sebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik, terima kasih Bu atas sesi perkenalannya. Jadi Ibu Tarigan, bagaimana kira-kira perasaan Ibu saat akan saya lakukan supervisi nanti? Tentu perasaan saya sangat senang ya, karena diberi kesempatan untuk supervisi, sehingga saya tahu hal-hal apa yang baik yang ada pada diri saya, dan saya tahu apa hal-hal yang buruk atau tidak baik yang perlu saya kembangkan untuk proses pembelajaran siswa nantinya. Baik, terima kasih Bu. Gini Bu, kira-kira apa hal yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini? Baik itu yang perlu saya kembangkan itu yang pertama ya, saya ingin mengembangkan tujuan pembelajaran siswa agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya ingin mengembangkan tingkat keaktifan siswa agar proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam. Baik Bu. Jadi Bu, kira-kira apa yang menjadi tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajarkan mata pelajaran yang Ibu ambil? Adapun tantangan yang saya hadapi, saya itu mengajar mata pelajaran geografi di kelas 11A tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, sebelum anak-anak mengetahui permasalahan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, tentu siswa terlebih dahulu mengetahui atau mengidentifikasi sebaran flora dan fauna di Indonesia dengan gambar-gambar yang nyata dan konkret. Kemudian tantangan berikutnya yaitu saya harus mengaktifkan siswa agar siswa itu bisa belajar dengan baik sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu yang menjadi tantangan Bu ya. Iya. Baik, selanjutnya Bu, jadi kira-kira dalam persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk supervisi kali ini? Persiapan saya yang pertama itu tentu materi ya. Materi itu harus dibuat
dengan baik. Yang kemudian yang kedua, model pembelajaran yang membuat siswa aktif seperti itu sebelum dimulai pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu adalah media pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran agar berjalan dengan baik. Baik, jadi kira-kira yang menjadi persiapan ini adalah yang pertama tadi materi, model pembelajaran dan media pembelajaran ya sudah dirancang semua ya. Baik, terima kasih Bu Ika Hernanita Regan yang sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih karena sudah mensupervisi saya. Ya. Supervisi yang boleh kami sampaikan. Selanjutnya kami akan melaksanakan daripada supervisi pada slide yang berikutnya. Selamat pagi, Nak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat, Bu. Oke, semua semangat? Semangat, Bu. Oke, sebelum kita memulai aktivitas, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Silakan yang bikin doa, maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dari Ibu. Doakanlah kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Itu, terima kasih karena sudah memimpin doa. Semua hadir, Nak? Hadir, Bu. Ya, oke, tetaplah seperti ini ya, setiap hari hadir. Jaga kesehatan supaya hadir setiap hari. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita perhatikan dulu materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya yang kita pelajari. Oke, apa materi kita yang lain, Nak? Bermasalah iya, permasalahan pengolahan sumber daya alam. Oke, tunjuk tangan satu orang siapa yang bisa menjelaskan secara singkat ke depan. Ya, silakan Nak, maju. Apa yang kamu tahu yang secara singkat? Baiklah, saya akan mengingat kembali mata pelajaran pembahasan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ada beberapa faktor dalam permasalahan pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, faktor pertama yaitu demografi. Demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika atau perubahan pendudukan yang lebih kecil struktur dan distribusi. Pada pengelolaan sumber daya alam, demografi adalah hal yang paling penting karena manusialah yang mengelola sumber daya alam. Setiap tahun, Indonesia pasti mengalami peningkatan penduduk, sehingga jumlah kebutuhannya baik itu pangan, sandang, dan papan pasti bertambah. Yang faktor yang kedua adalah perubahan alih fungsi. Di Sumatera, Jawa, ataupun di Bali, sangat rawan sekali terjadi alih fungsi lahan, di mana persawahan diubah menjadi tempat pemukiman, perkotaan, infrastruktur
itu apa flora? Tunjuk tangan. Iya. Flora adalah sejenis tumbuhan. Oke. Yang kedua, apa itu fauna? Iya, Kristi. Fauna adalah istilah untuk hewan. Fauna adalah istilah untuk hewan. Oke, bagus. Ketiga, apa yang kamu tahu tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia? Tunjukkan. Di mana saja tersebar? Ya, Angel. Fauna tersebar di 3 bagian, Bu. Yang pertama barat, tengah, timur. Iya, oke, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Nah, coba perhatikan dulu materi kita, yaitu sebaran flora dan fauna. Di mana, Nak? Di Indonesia. Oke. Nah, sekarang perhatikan dulu bagian tujuan pembelajarannya, Nak. Kenapa kita mempelajari ini? Ada tujuan pembelajaran untuk materi sebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, yaitu siswa mampu menganalisis flora dan fauna di Indonesia. Jadi kalian nanti setelah pembelajaran ini, kalian mampu menganalisis, mendeskripsikan flora dan fauna di Indonesia. Nah, itu makanya kita mempelajari bagian materi ini. Coba perhatikan dulu gambarnya. Nah, silakan perhatikan dulu gambar. Ada di sini flora, ada di sini fauna. Nah, kita mulai dulu yang paling sudut atas. Oke, paling atas itu nama fauna apa, Nak? Iya, orang utan. Kemudian yang kedua sampingnya harimau Sumatera. Kemudian yang sampingnya ya, perhatikan yang di bawah. Nah, yang di bawah itu adalah flora. Nah, apa nama floranya? Rafflesia annually. Iya, Rafflesia annually. Dari mana asalnya ini? Siapa yang tahu asalnya? Iya. Dari barat. Bagian barat. Oke, nama daerahnya yang tahu. Nama daerah dia. Yaitu dari Bengkulu. Iya, dari Bengkulu. Kemudian yang kedua, gambar apa? Bagian floranya. Yaitu bunga. Iya, bunga bangkai raksasa. Itu asalnya dari mana? Bunga bangkai raksasa. Kalau tadi si Rafflesia annually itu dari Bengkulu. Kemudian si bunga bangkai ini dari Sumatera Barat. Berarti Sumatera Barat itu dari provinsi Sumatera Barat. Berarti dari mana, Nak? Pak? Padang. Oke. Nah, coba perhatikan yang ketiga yang kamu lihat. Apa yang kamu lihat yang ketiga? Bunga apa? Ada yang tahu? Bunga apa itu? Oke, yaitu bunga kenang. Iya, bunga kenanga. Ya, ini asalnya dari Sumatera Utara yaitu Medan. Itu yang khas. Maka yang kamu lihat ini, Nak, ini adalah faunanya di Indonesia, ya, dan floranya. Nah, coba kamu perhatikan di bagian berikutnya. Lihat dulu, Nak, petanya di situ. Peta, nampak? Iya. Jadi Indonesia ada dibagi 3 dari segi persebaran flora dan fauna di Indonesia. 1 bagian barat, 2 bagian tengah,
3 bagian timur. Perhatikan dulu tempat-tempatnya bagian barat. Bagian barat Kalimantan, Jawa, Bali. Pertengahan atau peralihan? Sulawesi, Nusa Tenggara. Bagian timur Maluku, Papua. Nah, jadi kalau kamu perhatikan ada di situ garisnya. Garis Weber dan garis Wallace. Apa itu garis Weber? Ada yang tahu garis Weber? Garis Weber, garis Wallace. Nah, perhatikan tadi bagian barat tadi fauna disebut dengan Asiatis. Bagian tengah peralihan. Bagian timur Australis. Antara siapa dengan siapa pembatasnya si garis Wallace? Fauna apa dengan fauna apa? Ya, satu orang. Tunjuk tangan. Oke, Christine. Fauna bagian mana dengan bagian mana? Garisnya si Wallace. Garis Wallace memisahkan fauna Asiatis dengan fauna peralihan, Bu. Iya, kasih tepuk tangan untuk saya. Kemudian garis Weber. Silakan. Ica. Weber. Garis Weber pembatasannya ini fauna peralihan dan fauna australis. Australis. Oke, berarti skala si Weber bagian peralihan dengan bagian Australis. Oke. Nah, ini yang kamu lihat ini, nah, inilah peta persebaran di Indonesia. Ya. Jadi sudah tahu nanti kalau bagian barat namanya apa disebut? Fauna Asiatis. Bagian tengah Peralihan. bagian timur Australis. Oke. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Maka kita mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan bentuk 2 menit. Kalian akan mulai data. Kalau boleh bisa mulai warna. Ya, sini boleh. Silakan diperhatikan. Diperhatikan. Yang berbagi. Oke. Nah, kalian akan mencari sebaran flora dan faunanya. Kasih waktunya sekitar 10 menit. Silakan. Oke, nak. Nah, yang pertama, sebaran flora dan fauna. Yo, silakan. Kalau kurang ngerti, tunjuk tangan, tanya ibu. Tengah. Ini Sulawesi, ini Nusa Tenggara. Komodo ini Nusa Tenggara. Komodo.
apa itu Kak? Simpan apa? Ya, angkat tangan semua. Waktunya habis. Nah, silakan turunkan tangannya. Kita maju ke rumusan pertanyaan. Nah, rumusan pertanyaan yaitu pertanyaan yang akan diajukan oleh siapa yang pertama? Ya, oke. Silakan dari sini dulu. Pertanyaannya mana? Berdiri, iya. Apa pertanyaannya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apa permasalahan flora dan fauna di Indonesia? Iya, oke. Pertanyaannya adalah apa permasalahan flora dan fauna di Indonesia? Yang kedua, iya, silakan berdiri, Nak. Perkenalkan, nama saya Bukan Islamkan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa sebaran flora dan fauna di Indonesia? Oke. Perkenalkan, nama saya Marcela Anggaria Lumaraja dari kelompok 2. Saya mempertanyakan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Iya, berarti faktor-faktor yang mempengaruhi flora dan fauna di Indonesia. Oke? Maka di antara itu nak kita tetapkan topiknya, rumusan masalahnya adalah apa permasalahan flora dan fauna di Indonesia. Kemudian kalian cari apa permasalahan flora dan fauna di Indonesia. Kalian buat ke dalam bentuk video. Jadi kalian buat bentuk video, datanya itu berbentuk video. Oke? Nah, sekarang Ibu suruh ambil posisi masing-masing untuk pembuatan videonya. Kalian bisa berdua langsung. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menampilkan sebuah video tentang permasalahan flora fauna di Indonesia. Selamat menyaksikan. Dua, terdapat burung dengan tingkat suhu. Jadi dari persebaran flora dan fauna ini ada upaya dua permasalahan, yaitu satu permasalahan eksploitasi yang sangat berlebihan, yaitu yang kedua Potensi ekonomi melalui pariwisata dan alam dan ekowisata. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Enida. Ekosistem, flora dan fauna di suatu daerah mempunyai peran untuk menjaga keberlangsungan ekosistem. Salah satunya bentuknya adalah sebagai elemen. Flora berasal dari bahasa Latin yang berarti alam tumbuhan atau bisa diartikan sebagai kelompok tanaman atau tumbuhan. Sementara fauna juga berasal dari bahasa Latin yang berarti alam hewan atau secara sederhana disebut hewan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa
Sebelumnya sudah Ibu kasih kalian, Ibu suruh membuat proyek. Proyeknya dalam bentuk video. Ya kan, Nak? Ya, Bu. Nah, apakah semua kelompok sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, sekarang kita mau uji hasil. Uji hasil dari proyek yang sudah kalian buat. Maka kalian akan disuruh mempresentasikan berkelompok, dan berkelompok yang sudah mempresentasikan itu, setelah itu ada sesi tanya jawab. Oke, ambil peralatannya, Nak, bawa bahannya, tampilkan hasil proyeknya supaya bisa dilihat kawan-kawanmu dan bisa kita lihat bersama-sama. Silakan, Nak. Baiklah, sekarang kami akan menampilkan video tentang permasalahan flora dan fauna karya ini. Sehingga Indonesia tercatat sebagai negara dengan istilah mega biodiversity di dunia, dan tidak cuma saja keberadaan tumbuhan dan hewan tersebut mengalami kerusakan, bahkan jenis flora dan fauna tertentu nyaris punah. Jadi yang pertama adalah alih fungsi lahan. Adanya alih fungsi lahan tentu mempengaruhi habitat taman Indonesia yang kian menurun. Akibatnya, tumbuhan mengalami krisis lahan yang menyebabkan kepunahan. Penyebab permasalahan flora fauna kedua, pencemaran ekosistem seperti limbah industri, baik udara, air dan darat, yang masih sering terjadi. Kemudian bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor, dan tsunami juga berperan sebagai penyebab kepunahan tumbuhan di Indonesia. Untuk itu, sudah seharusnya perusahaan-perusahaan bersikap bijak dengan pengolah limbah terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan. Selain berbahaya bagi kelestarian lingkungan, kegiatan penambangan liar juga dapat menimbulkan resiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Eksploitasi berlebihan atau overeksploitasi, proses pengambilan sumber daya alam terbarukan sampai sumber daya alam tersebut menjadi berkurang. Eksploitasi berlebihan dapat berujung pada kerusakan sumber daya alam. Eksploitasi berlebihan terjadi pada sumber daya alam, misalnya tanaman, obatan liar, padang rumput, cadangan ikan, hutan, dan cadangan air. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai sarana pendidikan, kami persilakan. Mengapa banyak sekali ragam jenis flora di Indonesia? Baik, saya dari kelompok 3, Jati Nandasi Bayu akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 5. Apa yang terjadi jika flora dan fauna hilang dari ekosistem? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kita. Hilangnya hewan dan tumbuhan akan menimbulkan munculnya rantai makanan. Hal ini akan berpengaruh besar pada keseimbangan ekosistem bumi, di mana semua produsen dan sebagian besar konsumen hilang dari ekosistem, membuat ekosistem bumi terganggu. Apakah ini dapat menjawabnya? Saya tidak menjawabnya. Pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Dian. Saya akan menjawab pertanyaan dari kita, mengapa banyak sekali ragam jenis flora di Indonesia? Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di daerah tropis yang terdiri dari beberapa pulau dan memiliki keragaman hayati yang Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit, kiranya teman-teman dapat memakluminya. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, kelompok 5. Nah, sekarang kita mau evaluasi dulu mengenai proyek kita hari ini. Nah, bagaimana dengan proyek kita hari ini? Nah, dan Ibu lihat
baik lagi, lebih kreatif lagi, supaya lebih menarik lagi untuk pembelajaran. Gimana? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ada kesulitan dalam pembuatan video? Ada? Sulit? Sulit tak membuat video? Enggak? Tidak ya? Nah, Ibu harap untuk berikutnya semakin mudah lagi untuk mengedit videonya. Oke, nah, sekarang kita buat kesimpulan dulu dari pembelajaran kita. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita? Ya, silakan di Christine dulu yang menyimpulkan. Silakan berdirinya. Maju ke depan. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Kesimpulan pembelajaran yang saya dapatkan hari ini adalah garis Wallace yang memisahkan antara benua yang barat atau yang disebut dengan Asiatis dengan tengah yang disebut dengan peralihan, sedangkan Weber yang memisahkan tengah atau disebut peralihan dengan timur yang disebut Australis. Kemudian saya mendapatkan permasalahan mengenai flora dan fauna di Indonesia. Satu, mengenai eksploitasi berlebihan. Kedua, ahli fungsi lahan dan fauna. Oke, kasih tepuk tangan untuk Deslia. Dari hasil presentasi yang sudah kita lakukan ini, saya mendapatkan pelajaran yaitu mengenai persebaran flora dan fauna itu terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama bagian barat yang disebut Asiatis, yang kedua bagian wilayah tengah yang disebut peralihan, dan yang ketiga persebaran flora dan fauna mempunyai permasalahan, yaitu yang pertama faktor eksploitasi berlebihan, yang kedua penggunaan dari flora dan fauna yang diakibatkan oleh pengembangan liar, pembakaran hutan, perubahan alih fungsi yaitu sawah menjadi sebuah pemukiman ataupun tempat industri dan infrastruktur. Sekian dan terima kasih. Oke. Gimana model kita, pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ya, apakah suka nak? Suka. Oke. Sekarang kita mau ujian dulu. Ibu mau tes kemampuan kalian untuk ujian sejauh mana kalian menguasai hasil pembelajaran. Silakan satu orang dari belakang kumpul. Satu orang, setiap satu orang dari belakang kumpul ke depan. Nah, sekarang pertemuan berikutnya materi yang kita bahas itu mengenai persebaran flora dan fauna di dunia. Oke, ambil sikap yang baik untuk berdoa. Oke, nah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, sehingga apa yang kalian capai di masa yang akan datang yaitu menjadi anak yang berhasil dan sukses. Kasih tepuk tangan untuk semua. Selamat pagi Ibu Ika. Ya, selamat pagi Pak. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk tahap observasi supervisi pada kali ini ya. Baik, sebelum itu kira-kira apa kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, sehat Pak. Baik Bu, Ibu Ika sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 11 gitu ya. Iya. Dengan materi Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Iya. Nah, setelah selesai melakukan observasi kemarin, bagaimana kira-kira perasaan Ibu Ika? Ya, perasaan saya pasti sangat senang ya setelah berkompetisi, sehingga saya bisa
dengan kita ini, apa yang ingin Ibu dapatkan dalam kegiatan coaching kita kali ini? Ya, tentu saya ingin mendapatkan capaian pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran pada siswa. Saya ingin mengetahui sejauh mana siswa itu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya buat dalam media pembelajaran atau dalam materi pembelajaran tersebut. Jadi dari yang sudah Ibu dapatkan itu, kira-kira nih, bagaimana kegiatan pembelajaran ini menurut Ibu? Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau bagaimana? Selama saya mengadakan proses pembelajaran, sesuailah yang saya lakukan dengan tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran yang pertama itu kan untuk memahami sebaran flora dan fauna di Indonesia. Baru yang kedua itu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia. Itu merupakan harapan tujuan yang akan dicapai untuk pertemuan pada saat proses pembelajaran seperti itu. Itu yang diharapkan supaya mendapatkan siswanya. Iya. Baik, gini Bu, kemarin kan Bu sebelum kita observasi nih, observasi kemarin kan Ibu ada di sini mengatakan bahwa menceritakan permasalahan dengan sulitnya anak-anak memahami, mempelajari tentang sebaran flora dan fauna Indonesia dan bagaimana cara mengaktifkan seluruh siswa agar mereka semua bisa mengerti tentang sebaran flora dan fauna Indonesia. Kira-kira Bu ya, apakah solusi yang direncanakan sudah dilakukan? Yang solusi yang saya buat Pak, yaitu yang akan direncanakan itu adalah membuat media pembelajaran yang menarik seperti ini. Bagaimana supaya siswa itu bisa fokus untuk melihat proses pembelajarannya. Jadi mereka bisa menyimak pada saat menarik pembelajaran itu, mereka jadi tahu apa yang mereka pelajari. Berarti dari media pembelajaran tadi? Iya, media pembelajaran. Dari gambar, video, ya? Iya. Baik Ibu, luar biasa sekali Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya mengenai area pengembangan yang telah Ibu susun sebelum observasi. Kalau tidak salah tentang kemampuan kemarin Bu ya, kemampuan, keaktifan, dan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran. Apakah menurut Ibu kita kira-kira sudah sesuai dengan yang diinginkan? Dalam proses pembelajaran sudah sesuai yang saya inginkan seperti itu. Sudah sesuai ya? Iya, sesuai dengan harapan, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran beserta sintak-sintaknya karena pengalaman pembelajaran. Ya. Baik. Nah, kira-kira Bu ini ya, rencana yang dilakukan untuk skala perbaikan misalnya gitu, supaya dari proses pembelajaran itu lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kira-kira ada nggak rencana Ibu untuk mewujudkannya tadi? Ada rencana agar supaya siswa itu lebih aktif lagi, Ya. yaitu mungkin saya akan menggunakan model pembelajaran yang bisa membuat siswa itu aktif seperti itu. Apapun misalnya pada saat itu saya kan membawa model pembelajaran project based learning gabungan dengan problem based learning seperti itu. Jadi saya gabungkan. Mungkin pada saat digabung model pembelajaran ini akan mengaktifkan siswa. Siswa itu tidak diam pada saat pembelajaran. Mereka ada kegiatan. Mungkin itu solusi. Itu mungkin dan itulah menjadi rencana aksi ke depan. Iya. Nah, oke Bu, kira-kira nih Bu ya, apakah tidak ada rencana untuk mungkin itu berkolaborasi atau kerjasama atau bertanyakan kepada guru-guru senior kira-kira? Ya, saya akan ada rencana berkolaborasi dengan guru menanyakan bagaimana proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mungkin saya akan tunjukkan pengalaman saya pada saat pembelajaran kepada guru-guru yang lebih senior, yang pakar, sehingga saya memiliki suatu bisa dikatakan gambaran untuk yang akan dilakukan untuk proses berikutnya, pembelajaran berikutnya seperti itu. Jadi ada kolaborasi dengan guru senior
menceritakan dulu lah ya bagaimana yang sudah kita lakukan dan mereka bisa merevisi ya, menilai sebagai bahan refleksi ya. Oke. Ya, baik, terima kasih Bu, sudah bagus sekali rencana itu ya. Kalau bisa kira-kira kapan ini rencananya? Langsung mulai laksanakan. Rencana untuk program pembelajaran berikut. Berarti untuk secepatnya ya. Iya, secepatnya kalau bisa. Baik, terima kasih Bu, itu merupakan rencana yang luar biasa Bu, supaya rencananya boleh juga berjalan dengan lancar, boleh sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan mungkin hanya itu. Ada kira-kira lagi mau ditanyakan? Mungkin sampai sudah. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Semoga untuk rencana aksi depannya boleh berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Semoga pelajaran kita berjalan dengan baik. Terima kasih Bu. Oke,